Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul kami mengenal kemuliaan namamu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadius, kerjamu tetap berkembang subur menjadi tanda penyelamatan, dan semakin banyak bangsa percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga contoh teladan hidup Rasulmu Santo Simon dan Yudas Rasul selalu menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Santo Simon dan Yudas dan Tadius Rasul diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit dan berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar sesuatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan dan pengalaman iman Santo Simon dan Yudas Rasul merupakan anugerah istimewa dari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri bila tidak dianugerahkan dari atas. Demikian pun panggilan para murid oleh Yesus Kristus merupakan anugerah istimewa dari Allah. Yesus memilih ke-12 murid untuk bersekutu dalam tim yang solid dan dinamis dalam memperkenalkan kerajaan Allah di dunia. Dalam perjalanannya, satu dari tim ke-12 murid itu berkhianat dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Pengalaman perjalanan Yesus dan para murid dapat menjadi gambaran bagi kita. Dalam hidup berkomunitas, berorganisasi, dan dalam keluarga, selalu ada orang yang unik, berbeda dan membelot dari visi dan misi hidup bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Hal ini mengingatkan kita semua untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, bahkan kepada musuh dan orang dengan karakter yang unik, agar perbedaan yang muncul dalam perjalanan tidak menghilangkan dan merusak visi dan misi besar yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai tujuan. Hendaknya setiap perbedaan dapat dikelola secara dinamis agar memberikan kekuatan dan masukan yang berarti bagi visi dan misi hidup bersama, baik dalam gereja maupun negara, maupun dalam hidup bersama dalam kelompok yang paling kecil, misalnya di dalam keluarga, di dalam kombas, atau di dalam sebuah paroki. Para murid dipanggil Tuhan untuk mengedepankan persekutuan dan kebersamaan dalam menjalankan misi perutusan di seluruh dunia. Hanya dalam dan dengan kerja tim, pekerjaan yang besar dengan mudah dapat diselesaikan. Namun di atas semuanya itu, hendaknya sebagai para murid, kita hendaknya mengikuti teladan Yesus untuk selalu mengawali semua misi besar dalam pelayanan dengan berdoa. Ketika Yesus sebelum memanggil para murid, ia menyingkir ke bukit lalu berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Bapanya, meminta petunjuk. Barulah kemudian ia memanggil para murid yang akan menjadi rekan sekerja timnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengawali semua karya dan perjuangan hidup kita di atas dasar hubungan yang intensif dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Dia bahkan berdoa semalam-malaman sebelum memutuskan untuk memilih ke-12 rasulnya, termasuk Simon dan Yudas yang hari ini kita rayakan pestanya. Ini bukan hanya soal lamanya waktu yang panjang untuk berdoa, namun yang paling penting adalah kesungguhan dan kedalaman dalam berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh untuk sebuah keputusan maha penting yang bakal diambilnya, karena di tangan mereka lah gerejanya akan dilanjutkan. Dia membutuhkan para rasulnya yang mampu mengikutinya dengan baik dan setia selamanya. Dan ini bukanlah hal mudah. Satu di antara para muridnya kemudian mengambil jalan lain sebagai pengkhianat. Itulah sebabnya kita perlu membangun semua karya kita di atas pijakan semangat doa yang mendalam, entah secara pribadi maupun bersama yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, karena kita masih berada dalam suasana masa pandemi. Dalam suasana seperti ini, suka tidak suka, kita harus semakin menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena situasi pandemi ini semakin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata apapun yang kita miliki, harta benda, kekayaan, ketampanan, kekuasaan, pada akhirnya tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menjadi sandaran kita. Tetapi suka tidak suka, kita harus jujur mengakui bahwa kadang-kadang virus corona menjadi alasan tersembunyi untuk kita malas berdoa. Kadang-kadang kita bisa menyaksikan orang takut ke gereja karena katanya nanti tertular virus corona. Tetapi anehnya, ketika ada pesta, mereka pergi ikut pesta, ikut pertemuan di berbagai tempat yang penuh dengan keramaian. Tetapi kalau mau berdoa, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, ada alasan bahwa nanti ada COVID-19. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka suka tidak suka kita harus akui dengan jujur bahwa dalam kehidupan kadang-kadang alasan virus corona semakin membuat kita untuk memupuk rasa malas untuk menjalin relasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bangkit dari kemalasan kita untuk menjalin relasi dengan Tuhan, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mampu bertahan dalam menghadapi situasi yang kita hadapi ini.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati, yang selalu mengandalkan Tuhan, menjadi relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa. Entah doa pribadi, entah doa bersama di Kombas dalam keluarga, atau bersama kelompok yang lain. Semoga dengan doa-doa kita yang semakin intim kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk menghadapi situasi yang sangat mencekam ini. Yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang sungguh percaya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.